Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Setiawati dengan NIM 2022302030 dengan dosen pembimbing pertama Ibu Ramadhani, Eskom MT CITPM dengan NRP 120170101 dan pembimbing kedua dengan Bapak Munzir Umran SSI MT dengan NRP 12010600102 dengan judul proyek akhir rancang bangun aplikasi penelitian dan pengabdian di Politeknik. Jadi ini adalah tampilan utama dari aplikasi penelitian dan pengabdian di Politeknik Aceh. Nah, di tampilan utamanya di sini akan ada login dan register dosen. Bagi dosen yang belum melakukan register, maka mereka harus mendaftar dulu di register dosen. Di sini akan ada namanya mengisi nama lengkap, contohnya dan memasukkan email yang harus ada .politeknik Acehnya. Setelah itu kita akan memilih jurusan. Di sini saya memilih jurusan Teknologi Informasi dan memasukkan password. Setelah itu melakukan konfirmasi password. Nah, bila kita sudah melakukan register, maka akan keluar halaman seperti ini. Di sini akan ada pemberitahuan akun Anda berhasil didaftarkan. Mohon tunggu persetujuan LPPM. Jadi sebelum kita masuk ke aplikasinya, kita harus menunggu persetujuan dari LPPM-nya. Sekarang kita masuk sebagai LPPM. Di sini kita login. Nah, setelah kita masuk ke dashboard LPPM, di dashboard LPPM mempunyai notifikasi lonceng seperti ini. Ini yang menandakan bahwa akan ada notifikasi dari setiap dosen yang melakukan pendaftaran maupun menginput data-data, baik data penelitian, data pengabdian kepada masyarakat, data HKI, data buku, dan lain sebagainya. Dan ini adalah contoh dosen yang baru mendaftar. Dia akan keluar pada kelola dosen. Di sini ada status persetujuan. Status persetujuan di sini masih menunggu. Jadi di sini LPPM dapat menyetujui, menolaknya, dan dapat juga menghapusnya. Nah, bila akunnya disetujui, maka akan keluar akun dosen Munzir 01 berhasil disetujui. Nah, terus sekarang kita masuk kembali ke halaman dosen. Kita memasukkan kembali username dosen tadi dan memasukkan passwordnya. Nah, sekarang kita sudah masuk ke dashboard
sebagai dosen. Di sini dosen juga mempunyai notifikasi. Notifikasi ini adalah berguna apabila LPPM memberikan pemberitahuan seperti pengumuman. Di dalam dashboard dosen mempunyai penelitian. Nah, di sini ada namanya daftar penelitian. Kita akan menambah data penelitian. Di sini kita memberi judul penelitian. Contoh judul penelitiannya aplikasi penelitian. Setelah itu kita memilih jenis penelitian. Kita memilih contoh salah satunya, misalnya ini. Terus lokasinya kita akan letakkan di Politeknik Aceh. Memasukkan lama kegiatannya, misalnya ada 2 minggu kah, atau 1 minggu kah, atau 2 minggu kah, atau bulan maupun tahun. Kita tinggal memilih aja di sini. Di sini ada rundownnya. Dan memasukkan tahun usulan, contohnya ini 2024, dan memasukkan tahun pelaksananya penelitian ini. Sumber dana, kita juga bisa memasukkan sumber dana, contohnya seperti ini. Keterangan, kita dapat memberikan keterangan dana, misalnya dana dari kampus. Memasukkan anggota penelitian, contohnya status, kita dapat memilih sebagai dosen, mahasiswa, atau anggota. Misalnya sebagai mahasiswa, peran kita sebagai ketua atau anggota, kita memilih misalnya peran kita sebagai anggota, dan prodi yang kita pilih, misalnya teknologi informasi. Dan kita juga dapat menambahkan file di sini dan memberi keterangan filenya. Ini contoh apabila kita menambah filenya. Ini kita bisa menambah filenya juga kembali, misalnya kita tidak mau salah, kita bisa menghapusnya juga. Terus kita menyimpan data penelitian sudah kita upload, nanti akan keluar di daftar penelitian ini. Nah, di sini status kita masih di pending karena kita masih menunggu persetujuan dari LPPM. Kita juga dapat melihat detail kembali data penelitian yang sudah kita isi. Kita juga dapat mengedit kembali penelitiannya. Dan kita juga dapat menghapus. Ini apabila menghapus akan keluar seperti ini. Nah, begitu juga dengan tabel data-data lain seperti pengabdian kepada masyarakat, HKI, buku, dan lainnya. Itu sama seperti tabel penelitian, data penelitian. Sekarang misalnya kita masuk sebagai LPPM. Nah, di sini bakal ada notifikasi. Notifikasi apa? Notifikasi dosen yang tadi sudah menginput data penelitian. Di sini dosen mengajukan penelitian. Kita melihat penelitiannya. Ini detail penelitiannya, statusnya masih di pending. Nah, kita bisa mengubah statusnya. Apakah statusnya diterima, ditolak? Misalnya statusnya diterima, maka kita mengupdate status. Nah, jadi sekarang data penelitian dosen dari Muzir ini telah diterima. Kita juga dapat mengubah statusnya atau juga dapat menghapusnya. Dan begitu juga dengan data pengabdian kepada masyarakat, data HKI, buku, TTG, dan lain-lainnya. Dan di sini ada namanya kelola pengumuman. Nah, LPPM dapat menambah pengumuman baru, misalnya pengumuman libur, memilih tanggalnya, tahunnya. Kontennya berisi tentang apa?
Dan juga di sini kita dapat mengupload berkasnya jika ada. Setelah itu kita akan menyimpannya. Nah, dan kita juga dapat menghapus pengumumannya. Nanti di dosen, apabila penelitian sudah diterima, maka akan keluar statusnya diterima. Jadi penelitian tadi sudah diterima oleh LPPM.